wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha kelas 6 SD Muhammadiyah 1 Jakarta Cemerlang? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sebelumnya, Budi ucapkan selamat untuk kalian yang naik ke kelas 6. Walaupun kita masih belajar di rumah, semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita lanjut materi, Bu Delvi akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan perkembangbiakan generatif dan vegetatif melalui gambar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui perbedaan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif dan manfaatnya dengan benar. Sebelum kita lanjut materi, coba kalian perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Kira-kira apa ya manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan Bu Delvi, perhatikanlah gambar berikut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lainnya yang dapat diperoleh tumbuhan bagi kehidupan kita? Peranan tumbuhan bagi makhluk hidup yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Contohnya adalah tumbuhan padi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita makan yang namanya nasi. Nah, nasi ini sebagai sumber energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai sumber energi kita. Yang kedua yaitu sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita peroleh dari sayur-sayuran, buah-buahan yang kita dapat dari tumbuhan. Yang ketiga yaitu sebagai sumber oksigen untuk kita bernafas karena tumbuhan sendiri menghasilkan yang namanya oksigen. Yang keempat, pengikat air tanah. Dan yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di muka bumi ini. Nah, sekarang apa ya yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Nah, yang pertama, jika tidak ada tumbuhan di bumi ini, yang pertama manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan. Karena kita tahu di awal tadi sudah boleh dijelaskan bahwa tumbuhan fungsi utamanya yaitu sebagai sumber pangan. Yang kedua, bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Jadi selain manusia dan hewan, tumbuhan juga dapat berkembang biak. Apa sih tujuan tumbuhan berkembang biak? Yaitu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu dilakukan secara kawin, dibagi menjadi dua, ada generatif alami dan generatif buatan. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Dibagi menjadi dua pula, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita masuk ke perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin pada tumbuhan itu dapat dilakukan pada tumbuhan yang berbunga saja. Kenapa? Karena perkembangbiakan generatif itu membutuhkan yang namanya serbuk sari atau sel kelamin jantan dan putik sel kelamin betina. Secara lengkapnya, kalian bisa membaca buku tematik di halaman 8. Penyerbukan secara generatif dapat terjadi karena bantuan dari luar. Di antaranya, yang pertama, anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi bertemunya serbuk sari dan putik dibantu oleh angin. Yang kedua, zoidiogami, penyerbukan dengan bantuan hewan. Apa saja hewannya? Contohnya kupu-kupu dan lebah. Jadi, bertemunya serbuk sari dan putik itu atas bantuan hewan.
Yang ketiga yaitu hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Dan yang keempat, antropologi, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Apa sih contoh tumbuhannya? Contohnya tumbuhan salak, tumbuhan vanili. Kita masuk ke bagian-bagian bunga. Kita akan bahas dari yang bagian bawah dulu, yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menghubungkan batang dan bunga. Terus ada dasar bunga. Dasar bunga itu tempat duduknya bunga. Yang ketiga ada kelopak. Kelopak itu adalah fungsinya melindungi bunga saat bunga masih kuncup. Selanjutnya ada putik. Nah, putik sendiri dibagi dua. Ada tangkai putik dan kepala putik. Nah, putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4. Lebih jelasnya, kalian bisa nanti membaca buku tema halaman 11. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri yaitu proses penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Contohnya kita bisa temukan pada bunga mangga, jambu, dan turi. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Contohnya apa? Yaitu ada bunga jagung, padi, dan kelapa. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Apa itu penyerbukan silang? Penyerbukan silang yaitu penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang sudah berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis. Kita temukan pada bunga melinjo, kamboja, dan pinus. Yang keempat adalah penyerbukan basar. Penyerbukan basar yaitu penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh pada bunga lain yang berbeda pohon, berbeda jenis, tetapi masih memiliki kekerabatan yang sama atau kekerabatan yang dekat. Yaitu apa contohnya? Yaitu jambu batu merah dan jambu batu putih. Setelah sel kelamin jantan dan betina bertemu, maka terjadilah yang namanya pembuahan. Apabila proses pembuahan berhasil, maka terbentuklah yang namanya buah dan biji. Nah, biji inilah yang nanti digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya tanaman padi, tanaman jagung, dan mangga. Nah, hari ini kita belajar sampai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Insya Allah, pekan depan kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Bunda berikan akan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa selalu mengulang pelajaran di rumah dan tetap semangat. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.